Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita belajar bareng-bareng lagi ya. Meskipun sampai saat ini kita hanya bisa belajar dari rumah saja, tetapi kita tidak boleh patah semangat ya. Anak-anak harus tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar demi masa depan yang cerah. Nah, karena tadi kita menyinggung kata semangat, apakah anak-anak hari ini sudah siap dan semangat untuk belajar? Bagaimana ya caranya untuk mengetes semangat anak-anak? Aha, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama-sama? Anak-anak masih ingat kan lagu Mars PPK? Kalau gitu, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Wah, bagus sekali ya lagunya. Terima kasih sudah mau ikut bernyanyi anak-anak. Nah, gimana? Semangatnya jadi bertambah kan? Sudah pasti dong ya. Kalau begitu, agar belajarnya dilancarkan, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Anak-anak, setiap insan di dunia ini memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu juga dengan kalian yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, pertanyaan Bu Guru, masih ingatkah kalian dengan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang loh anak-anak. Kita tidak boleh hanya menuntut hak tetapi meninggalkan kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita laksanakan di mana saja loh anak-anak. Contohnya bisa kita laksanakan di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini, selama belajar dari rumah, sudahkah kalian menjalankan hak dan kewajiban yang kalian miliki? Seperti yang kita pelajari sebelumnya, salah satu hak dan kewajiban yang kita miliki adalah memanfaatkan sumber energi dengan bijaksana. Selain itu, masih terdapat banyak lagi hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah hak yang anak-anak miliki sebagai siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kewajiban yang harus anak-anak penuhi adalah belajar dengan giat dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik.
Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Mars PPK bersama-sama. Apakah kalian sudah memahami dengan betul makna dari lirik lagu Mars PPK tersebut? Anak-anak, lirik yang terkandung dalam lagu Mars PPK tersebut bukan hanya sekedar lirik yang harus dihafalkan saja loh. Tetapi lirik tersebut juga harus dapat diimplementasikan untuk membentuk insan berkarakter demi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak, dari lirik lagu tersebut kita dapat mengetahui bahwa kita harus dapat menanamkan sikap-sikap seperti sikap religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong untuk membentuk karakter yang berbudi pekerti. Nah, anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita juga memiliki hak dan kewajiban dalam menerapkan kelima sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama, penerapan sikap religius. Sikap religius merupakan sikap yang mencerminkan keberimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya adalah kita semua memiliki hak untuk menganut agama dan kepercayaan yang kita miliki. Dan kewajiban yang kita miliki adalah senantiasa mentaati ajarannya serta menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu penerapan sikap nasionalis. Sikap nasionalis adalah sikap yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Contoh penerapannya adalah di masa pandemi ini kita diberikan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti vaksinasi, penyemprotan disinfektan di beberapa tempat umum dan di rumah, bantuan sosial tunai, dan lain sebagainya dari pemerintah. Nah, untuk itu, kewajiban yang kita miliki adalah turut ikut serta dalam membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan beraktivitas dari rumah saja apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Namun, apabila diharuskan untuk keluar dari rumah, kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, yang ketiga adalah penerapan sikap integritas. Sikap integritas adalah sikap yang selalu mengupayakan dirinya agar bisa dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Contoh penerapannya adalah sebagai pelajar, kita memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Maka dari itu, kewajiban yang harus kita penuhi adalah selalu mengerjakan tugas sesuai kemampuan yang dimiliki, serta berusaha memahami setiap materi yang dipelajari. Selanjutnya adalah penerapan dari sikap mandiri. Sikap mandiri adalah sikap yang tidak bergantung kepada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, serta waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, serta cita-cita yang dimiliki. Contoh penerapannya adalah setiap insan manusia memiliki hak untuk dapat menentukan masa depannya sendiri. Maka dari itu, kewajiban yang harus dipenuhi adalah dapat mengatur diri sendiri. Contohnya yaitu ketika baru bangun tidur, anak-anak tidak boleh menangis, tetapi yang harus anak-anak lakukan adalah membersihkan tempat tidur, setelah itu mandi, sembahyang, sarapan, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir adalah penerapan dari sikap gotong royong. Gotong royong merupakan sikap yang mencerminkan tindakan menghargai, kerjasama, dan saling bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan bersama. Contoh penerapannya adalah sebagai makhluk sosial, kita memiliki hak untuk dapat hidup bersama-sama dan berdampingan dengan manusia lainnya, entah itu keluarga, teman, ataupun masyarakat lainnya. Maka dari itu, kita memiliki kewajiban untuk dapat saling membantu apabila ada orang yang sedang kesusahan. Misalnya, dalam keluarga, kita dapat saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas rumah seperti menyapu, mencuci piring, berkebun, dan lain sebagainya. Nah, dari pemaparan materi tentang hak dan kewajiban tersebut, Ibu Guru mau memberi anak-anak satu tugas yang dapat anak-anak kumpulkan mulai hari ini sampai hari Minggu besok ya. Nah, tugasnya yaitu membuat satu buah video yang menceritakan tentang kegiatan sehari-hari kalian yang berkaitan dengan penerapan salah satu dari kelima sikap PPK tadi, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Nah, di dalam video tersebut, anak-anak langsung mempraktekkan kewajiban kalian yang berkaitan dengan salah satu dari sikap PPK tersebut.
Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Karena hak akan kita dapatkan apabila kita dapat melakukan kewajiban yang kita miliki. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, ayo kita bersama-sama melakukan tepuk PPK. Kemarin kan anak-anak sudah mempelajari tentang tepuk PPK. Sekarang ayo kita praktekkan bersama ya. Tepuk PPK. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu guru mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga maksud dan tujuan pembelajaran kali ini dapat tersampaikan dengan baik ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.